Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh terdapat bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan kemenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan berharap kemenangan di akhirat, dan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita diberi waktu, kelapangan, kesempatan, keimanan, kesehatan untuk menambah ilmu, menambah amal, menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membuat kita mampu mengikuti sunnah-sunnahnya dengan memahami dan mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga satu selawat yang kita berikan niscaya akan Allah ganjar dengan 10 kali selawat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat untukku 1 kali selawat, niscaya Allah akan berselawat untuknya 10 kali selawat. Pertemuan kita kali ini terkait dengan sirah nabawiyah. Temanya adalah nasab dan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas sejak lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perlu mengenal dan mengetahui nasab dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bagian dari wawasan, ilmu dan pengetahuan yang harus kita miliki agar kita semakin mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akan menimbulkan kecintaan kepada beliau, loyalitas, keberpihakan, dan semangat yang mendorong kita untuk senantiasa mengikuti sunnah dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Terkait dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama membaginya kepada 3 kelompok nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nasab yang disepakati oleh semua ulama, muttafaqun alaih, yaitunya nasab dari Rasulullah, ayah beliau Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib, sampai ke Adnan, kakek Rasulullah yang ke-22 atau ke-23 lebih kurang. Itu disepakati oleh para ulama semuanya menjadi nasab yang benar. Adapun kelompok yang kedua adalah nasab yang diperselisihkan oleh banyak ulama, mukhtalaf fihi, diperselisihkan, yaitunya dari Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail dan Ibrahim. Itu dari Adnan sampai ke Ismail dan Ibrahim, itu ada perselisihan para ulama tentang
nama orang-orang yang dalam nasab tersebut. Yang kemudian kelompok yang ketiga adalah nasab yang sangat terbatas rujukan dan referensinya, yaitunya dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam. Itu tentu referensi sangat terbatas, dan keterbatasan itu tentu membuat validitasnya tentu juga menjadi pembahasan dan kemudian menjadi perselisihan yang sangat tajam di kalangan para ulama. Adapun nasab Nabi SAW yang disepakati, yaitunya dari ayah beliau Abdullah sampai kepada kakek beliau yang terakhir Adnan, adalah lebih kurang beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad, dan terakhir bin Adnan. Itu nasab baginda Rasulullah SAW, dan semua ulama sepakat itu dengan mereka. Terkait dengan nasab beliau ini, Rasulullah SAW tidak dalam rangka sedang memuji diri beliau. Hasya lillah, sangat jauh. Rasulullah tidak pernah memuji dirinya sendiri, tapi beliau memberitahu tentang siapa dirinya. Pemberitahuan yang normal dan wajar itu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah SAW menyatakan tentang bahwa beliau memang manusia pilihan dari rentang orang-orang yang menjadi pilihan Allah sampai kepada Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih dari anak Ibrahim itu Ismail. Ismail adalah anak pilihan dari Nabi Ibrahim. Walaupun ada anak-anak Ibrahim satu lagi, Nabi Ishak. Lalu dari Nabi Ishak lahir cucunya Yakub. Dari Yakub lahir Syuaib. Kemudian Syuaib punya anak. Dari Yakub ada lahir anak-anaknya Nabi Yakub yang 12, Nabi Yusuf, dan terus ke bawah. Keturunan Nabi Ishak semuanya. Tapi Rasulullah katakan dalam hadis yang sahih ini, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Allah memilih Ismail dari anak-anak Ibrahim. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan Allah memilih dari keturunan Ismail ini Bani Kinanah. Jadi Bani Kinanah ini atau Kinanah ini salah satu kakek Rasulullah ini yang kesekian. Itu juga Bani yang keturunan yang dipilih oleh Allah SWT. Berarti pilihan kabilah yang baik waktu itu. Rasulullah lanjutkan, wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Jadi sekian banyak keturunan Kinanah, Quraisy adalah keturunan terbaiknya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dari keturunan Quraisy ini, Allah memilih lagi keturunan yang terbaiknya adalah Bani Hashim. Kakek Rasulullah SAW di atas Abdul Muttalib. Lalu Rasulullah SAW menutup dari hadisnya, wastafani min Bani Hashim. Lalu Allah memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Maka dengan begini, kaum muslimin dan kaum muslimat, Rasul kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW, adalah pilihan dari pilihan. Dia pilihan dari keturunan Quraisy. Quraisy ini pilihan dari keturunan Kinanah. Kinanah ini keturunan dari pilihan dari keturunan Ismail, dan Ismail adalah pilihan dari keturunan Ibrahim. Jadi pilihan dari pilihan dari pilihan dari pilihan. Ini menunjukkan betapa nasab Nabi SAW juga nasab yang sangat mulia. Dia adalah keturunan kesekian dari pilihan demi pilihan yang Allah pilih, dan Rasulullah SAW yang menyampaikan itu. Nah, sedikit kita berkenalan dengan kakek Nabi SAW. Kita tidak saja mengenal nasabnya tadi yang 22 atau 20-an, lebih kurang yang muttafaqun alaih. Lalu ada nasab yang mukhtalaf fihi, yang diperselisihkan oleh para ulama dari Adnan sampai Ismail dan Ibrahim. Lalu nasabnya dari Ibrahim ke atas itu sangat terbatas sekali referensi dan rujukannya. Kita juga mesti berkenalan dengan kakek atau kakek buyut Nabi SAW. Yang pertama kita mengenal dulu Hashim, yang merupakan tadi
Bani Hashim menjadi pilihan di antara keturunan Quraisy. Maka Hashim adalah pilihan. Hashim sendiri adalah ayah dari Abdul Muttalib. Beliau ini adalah pemimpin kota Mekah. Dan dia pengendali Zamzam. Dia yang memiliki kekuasaan mengendalikan air Zamzam, dan dia memberi minum para orang-orang yang datang berhaji ke kota Mekah. Dan dia juga yang memberi makan jemaah haji. Jadi memang sudah menjadi pemimpin dan penguasa kota Mekah. Dia seorang yang kaya, tentu dengan bisnis yang dimilikinya, dan dia juga seorang yang terpandang. Hashimlah yang pertama kali mencetuskan perjalanan bisnis bangsa Quraisy, ya. Perjalanan bisnis musim panas dan perjalanan bisnis musim dingin. Nah, Hashimlah yang pertama kali mencetuskan itu. Dalam sebuah perjalanan bisnis beliau ke utara, ke negeri Syam, Hashim ini pernah mampir di Madinah, ya, mampir di Madinah dan menikah dengan seorang wanita yang bernama Salma, ya, menikah dengan seorang wanita bernama Salma. Dari Salma inilah lahir Abdul Muttalib. Nah, jadi anaknya Abdul Muttalib sebenarnya keturunan Madinah, bukan keturunan Mekah. Tapi karena bangsa Arab dan juga dalam Islam, anak itu mengikut ayah, bukan mengikut ibu. Maka Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim, walaupun ibunya adalah orang asli Madinah. Nah, jadi dalam perjalanan bisnisnya, Hashim ini mampir ke Madinah dan menikah dengan seorang wanita mulia bernama Salma. Dari Salma lah yang kemudian lahir Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib nanti besarnya, tumbuhnya, lamanya di Madinah. Baru kemudian datang dibawa ke Mekah. Hashim ini wafat di Gaza, di Palestina. Lalu ketika dia wafat, sementara adiknya yang memimpin sementara kota Mekah. Tapi karena dia punya anak di Madinah, dijemput oleh keluarga Hashim semuanya. Inilah dia yang Abdul Muttalib dijemput dan dibawa dan kemudian pindah ke Mekah dan diizinkan oleh keluarga ibunya semuanya, karena dia akan menjadi seorang tokoh terhormat, melanjutkan kepemimpinan sang ayah di kota Mekah. Itu Hashim, seorang yang terpandang, terhormat, dermawan, dan diantara kebiasaannya adalah memberi minum dan memberi makan jemaah haji yang hadir ke Mekah. Kemudian Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim, dari ibunya Salma. Ketika Hashim wafat, yang memimpin kota Mekah sementara adalah Naufal, adiknya Hashim. Itu artinya dia paman dari Abdul Muttalib. Tapi ketika Abdul Muttalib sudah pindah ke Mekah, dibawa, dijemput, kemudian kepemimpinan diserahkan kepada Abdul Muttalib. Ketika masa Abdul Muttalib, dan sudah lama sebelum Abdul Muttalib menjadi pemimpin kota Mekah, sumur Zamzam itu sudah lama hilang. Ya, walaupun ayahnya dulu pemberi minum, tidak saja dari sumbernya air Zamzam. Jadi air Zamzam sudah lama, di mana sumurnya nggak ketemu. Maka suatu hari Abdul Muttalib ini mendapatkan dalam mimpinya, dapat petunjuk di mana itu sumur itu. Lalu dia gali sendiri posisi itu, sampai kemudian akhirnya dia bertemu mata air Zamzam. Bahkan dia juga mendapatkan beberapa harta di dalam sumur tersebut. Ada pedang, ya, ada alat-alat pertempuran, itu harta-harta terkumpul, dan kemudian karena dia yang menemukan, menjadi milik Abdul Muttalib, tapi semua dia gunakan untuk merapikan atau merehab Ka'bah. Karena Abdul Muttalib menemukan sumur Zamzam, maka kemudian dia menjadi pemegang, pengendali sumur Zamzam, karena dia menemukan kembali. Karena dia diberi mimpi, sehingga dia mendapatkan kekhususan, mendapatkan kembali dan menemukan kembali air Zamzam yang sudah lama hilang. Nah, Abdul Muttalib juga pernah bernazar, ya, ketika dia semakin berumur, dia pernah bernazar kalau dia dapat anak laki-laki sampai 10,
maka dia akan sembelih anaknya itu. Nah, rupanya ya Allah takdirkan dia punya anak laki-laki 10. Dan yang mendapat giliran dibunuh itu adalah, atau disembelih itu adalah Abdullah. Dia ragu juga. Ini salah satu anak yang paling dia cintai. Secara tampang, penampilan juga seorang anak yang baik, pemuda yang tampan. Tapi dia sudah bernazar, ini bagaimana ini? Dia sudah bernazar akan menyembelih satu anaknya. Akhirnya waktu itu Abdul Muthalib pergi ke seorang perempuan tukang tenung, minta petunjuk ini apa solusinya. Maka waktu itu dia diberi arahan atau petunjuk, nasihat agar mengundi anaknya dengan 10 ekor onta. Ya, biasa bangsa Arab sejak dahulu mengundi ini biasa, tapi bukan berjudi. Dulu ketika Maryam lahir, ibunda Maryam, ya, ibunya Nabi Isa, siapa yang akan menjadi kafil, ya, menanggung, merawat dan mendidik Maryam ini? Berebut itu orang-orang ketika itu, karena ayahnya Maryam kan wafat sebelum Maryam lahir. Ya, Imran wafat sebelum Maryam lahir. Maka ketika dia lahir, dia wanita yang yatim, ayahnya tidak ada. Akhirnya nanti dipelihara oleh Zakaria, pamannya, karena istri Nabi Zakaria beradik kakak dengan istrinya Imran. Maka sebelum siapa yang akan memelihara Maryam ini, mereka mengundi dulu pakai kayu, pakai ada kalam untuk mengundi. Idh yulquna wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dalam surah Al-Imran Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ini cerita-cerita ini kami ceritakan kepada engkau nggak pernah tahu, engkau nggak pernah hadir ketika mereka melemparkan pena-pena mereka untuk mengundi siapa yang akan memelihara dan merawat Maryam. Ini sudah biasa. Maka sesuai dengan petunjuk yang diterimanya, Abdul Muthalib kemudian mengundi anaknya Abdullah dengan 10 ekor onta. Abdullah, onta. Begitu diundi, keluar Abdullah. Maka tambah 10 ekor onta lagi. Diundi, keluar lagi Abdullah. Tambah 10 ekor onta lagi. Begitu seterusnya sampai 100 ekor onta baru keluar onta. Maka kemudian 100 ekor onta itu oleh Abdul Muthalib disembelih dan menjadi makan bersama orang di Mekah waktu itu. Dan sejak itu juga kemudian menjadi budaya, satu nyawa manusia harga penggantinya adalah 100 ekor onta. Itu Abdul Muthalib di antara peristiwa-peristiwa istimewa yang dia lewati. Begitu juga salah satu yang sangat istimewa yang dialami oleh Abdul Muthalib ketika dia menjadi pemimpin kota Mekah adalah ketika datangnya pasukan bergajah. Ya, pasukan Abrahah yang menggunakan sebagian alat tempurnya adalah gajah. Datang ke Mekah dan membuat orang di Mekah tak ada yang berdaya menghadapinya. Maka Abdul Muthalib tidak terlalu risau. Dia hanya mendatangi Abrahah, minta mana ternak-ternaknya tolong kembalikan. Ya, mereka menyingkir ke atas bukit. Ya, kota Mekah, bukit-bukit, menyingkir ke atas bukit. Dia tidak terlalu merisaukan rencana Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya sudah, biarkan saja. Dia hanya minta ternaknya. Ini membuat heran Abrahah dan pasukannya. Loh, kamu kok ngurus binatang ternakmu? Bukannya cemas itu Ka'bah akan kami runtuhkan? Dia tidak peduli. Nah, beliau katakan, itu rumah ada pemiliknya. Pemiliknya yang akan menjaga. Dan begitu betul ketika seluruh orang Quraisy Mekah menyelamatkan diri ke atas bukit, pasukan Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, Allah kirimkan burung ababil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu saksikan, tahukah kamu apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu terhadap pasukan bergajah? Allah hancurkan semuanya. Fa'arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Kami kirim kepada mereka burung-burung ababil yang kerjanya melontar mereka dengan batu-batu yang panas.
Ini terjadi ketika masa Abdul Muttalib dan pasukan itu hancur semuanya dan penduduk kota Mekah damai. Peristiwa itu juga menjadi peristiwa istimewa di tengah kepemimpinan Abdul Muttalib di kota Mekah. Kemudian yang ketiga, setelah kakek buyut, kakeknya Rasulullah, kita berkenalan sedikit dengan Abdullah, ayah Rasulullah SAW, anak dari Fatimah binti Amr. Jadi Abdullah ini ibunya adalah Fatimah binti Amr, istri dari Abdul Muttalib. Dia anak kesayangan dari Abdul Muttalib yang nyaris disembelih karena nazar dari Abdul Muttalib. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa pernyataan Rasulullah, ana ibnu zabihain, ya. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini, aku anak dari dua yang hampir disembelih. Yang satu adalah ayahnya Abdullah, satu lagi kakeknya Ismail dulu nyaris disembelih oleh Nabi Ibrahim sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, ya. Ketika Nabi Ibrahim menanya kepada anaknya, inni ra'aitu fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Saya menyaksikan dalam mimpi, dapat instruksi dari Allah, kata Nabi Ibrahim, saya menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku, silahkan kerjakan perintah dari Allah, aku akan sabar. Nyaris disembelih Nabi Ismail, tapi Allah ganti dengan domba. Batal. Dari Nabi Ismail turunlah keturunan-keturunan tadi sampai ke Kinanah, sampai kepada Hashim, sampai kepada Quraisy, kemudian Hashim, sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, Abdullah juga nyaris disembelih karena nazar sang ayah Abdul Muttalib yang bernazar akan menyembelih anaknya. Tapi lagi-lagi selamat Abdullah setelah diundi dengan 100 ekor unta. Abdullah, ayah Nabi SAW, dalam perjalanan beliau ke Madinah mengalami sakit dan wafat di Madinah, sehingga Rasulullah yang waktu itu masih di dalam perut ibunya lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya sudah lebih dulu wafat, mirip dengan ibunda Maryam yang lahir di saat ayahnya Imran sudah wafat lebih dahulu. Itu ayah Rasulullah SAW, juga kakeknya dan juga ayah dari kakeknya atau kakek buyut. Terakhir, kita ambil hikmah dan pelajaran dari mengenal nasab dan keluarga Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW dipilih oleh Allah dari orang-orang pilihan, dari orang-orang istimewa, sehingga beliau seperti yang kita katakan tadi, beliau adalah anak dari pilihan, anak dari pilihan, dari pilihan, dari pilihan. Nah, ini sebuah yang sangat berharga sekali, bahwa Nabi kita sangat mulia, bukan sembarangan, tidak lahir dari keturunan yang enggak jelas. Beliau sangat mulia, anak dari orang-orang yang mulia, sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Jangan sampai ada orang sembarangan menjatuhkan harga diri dan kehormatan Rasulullah SAW. Itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya, dan dalam Islam sangat berat hukumannya. Maka Rasulullah SAW sangat terhormat, sangat mulia. Dia adalah pilihan, dan nasab dia ke atas juga dari jalur garis-garis pilihan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Kita jadi tahu karena kita membaca sirah nabawiyah. Yang kedua, ini juga menjadi pelajaran bagi kita dalam dakwah kontemporer. Para da'i, para ulama yang mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, dan terus tentunya kita mewarisi Nabi SAW. Yang kita wariskan ilmunya, yang kita warisi adalah agama yang diajarkannya. Akan sangat bagus dalam dakwah kita ketika para da'i, para ulama juga berupaya menghadirkan dirinya sebagai orang-orang pilihan. Tentu tidak rekayasa. Disinilah urgennya keluarga yang baik, keluarga yang santun, keluarga yang terhormat, keluarga yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari keluarga ini bila lahir seorang dai, seorang ulama, sangat mungkin mudah dipercaya dan diterima dakwah dan keilmuannya oleh masyarakat. Rasulullah SAW tidak ada lagi yang meragukannya. Di saat teror Mekah,
Orang semua menghormati kakeknya sebagai pemimpin. Orang semua menghormati pamannya Abu Talib sebagai pemimpin Mekah, mewarisi kepemimpinan Abdul Muttalib. Semua menghormati Abdul Muttalib. Abdul Muttalib juga di atasnya. Semua juga mengakui kemuliaan Hashim. Jadi Rasulullah dari keluarga terpandang, dari keluarga terhormat. Ini menjadi modal besar dalam berdakwah. Bila yang berdakwah itu orang-orang yang terhormat, orang-orang pilihan, yang track record sejarah kehidupannya baik, terpilih, tentulah masyarakat lebih mudah untuk menerima dakwahnya. Nah, dalam istilah kontemporernya barangkali, orang-orang yang tingkat kepercayaan publik kepada dia tinggi, maka tingkat dia dipilih atau elektabilitas, tingkat orang senang dan mau menerimanya, tentu akan menjadi lebih baik. Maka ini menjadi pelajaran juga bagaimana kita terus menghadirkan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang tercatat track record kehidupannya positif, baik, terpuji, terhormat, tidak rekayasa, jelas. Maka potensi dia sukses dalam berdakwah itu akan menjadi sangat besar. Terakhir, hikmah dan pelajaran ketiga dari kita mengenal nasab dan keluarga Rasulullah SAW adalah dengan lahirnya Rasulullah SAW sebagai seorang yang yatim, ayahnya tidak ada, sang kakek Abdul Muttalib sudah wafat juga ketika Rasulullah sudah lahir. Orang-orang yang tokoh-tokoh penting yang terhormat ini sama sekali tak punya pengaruh kepada Rasulullah SAW. Nabi kita yang mulia tak terpengaruh atau tidak dipengaruhi oleh orang-orang hebat yang menjadi ayah atau menjadi paman atau menjadi kakek beliau. Kenapa perlu ini? Kenapa penting ini kita tegaskan? Ini untuk memastikan bahwa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW benar-benar semata-mata dari Allah. Bukan suatu yang beliau pelajari dari pamannya. Bahkan pamannya beliau, Abu Talib sendiri, sampai meninggal dunia, mati dalam keadaan kafir. Ini juga sudah hikmah dan takdir dari Allah. Salah satu hikmahnya mempertegas bahwa Nabi membawa risalah betul-betul dari Allah, bukan pesan dari pamannya. Bukan sesuatu yang diajarkan oleh pamannya kepada beliau. Juga tidak pernah dapat pengajaran dari sang kakek, karena kakek sudah mati duluan sebelum Rasulullah lahir. Artinya Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, ayah tidak ada, pamannya juga kafir, kakek sudah tidak ada. Berarti ketika dia menyampaikan sebuah ajaran, ini murni betul-betul wahyu dari Allah, bukan rekayasa beliau, bukan kehebatan beliau membaca buku-buku atau karya-karya filosof dari peradaban Yunani, peradaban Romawi, peradaban Persia. Tidak, sama sekali murni, karena beliau pun juga buta huruf. Lalu kalau tiba-tiba menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran yang mulia, yang begitu rupa, berarti memang betul-betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hikmah di balik beliau lahir dalam keadaan yatim, wafat ayahnya sebelum beliau lahir, kemudian kakeknya juga sudah wafat ketika beliau masih sangat kecil, pamannya kemudian sampai mati pun sudah tetap mati dalam keadaan kafir. Berarti tidak ada satupun orang yang mempengaruhi Rasulullah SAW. Ini di antara hikmah yang bisa kita ambil dari mengenal nasab dan keluarga Rasulullah SAW. Semoga ini menimbulkan bertambahnya cinta kita kepada beliau, menambahkan loyalitas dan keberpihakan kita kepada Rasulullah SAW, yang kemudian mengantarkan kita untuk terus melakukan, meniru dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.